Halo guys, balik lagi sama saya LD. Well, ini penjelasan saya nih. Gua mau berbagi, gua aja ya. Enaknya pakai gua aja. Gua mau berbagi pengalaman hidup gua yang siapa tahu bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua. Jadi tanpa harus mengalami pengalaman atau kepahitan yang sama kayak gua di dalam kehidupan, teman-teman bisa menghindari itu dan bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik untuk hidup teman-teman, terus bisa mendapatkan hasil yang jauh lebih baik lagi daripada yang gua alamin gitu ya. Jadi gini, gua itu sebenarnya pekerja swasta di beberapa perusahaan besar, perusahaan-perusahaan ternama, tapi gue nggak perlu sebutin perusahaannya apa. Yang jelas, terakhir kali gue bekerja di perusahaan subkontraktor yang lumayan besar dan lumayan punya banyak cabang ya di kota-kota lain selain di kota tempat gue tinggal. Terus selain jadi subkontraktor, perusahaan terakhir yang tempat gua kerja itu menyewakan juga alat-alat besar untuk proyek ya, kepentingan proyek, untuk kepentingan pembangunan dan lain-lain. Nah, sekarang posisi gua sudah tidak bekerja lagi, alias pengangguran. Pengangguran banyak acara. Nah, tapi kenapa gue masih bisa hidup sekarang? Karena gue usaha sendiri, usaha dari rumah, walaupun kecil-kecilan, cukup untuk makan aja, cukup untuk kebutuhan bulanan ya, tapi nggak cukup untuk, masih belum cukup untuk angsuran, guys. Angsuran apa sih itu? Kebetulan gue punya hobi motor-motor besar. Dan gue sebagai laki-laki, dibandingkan mobil, gue lebih seneng motor. Masing-masing ya, itu selera masing-masing. Kenapa? Gue lebih seneng motor, dan motornya tuh motor-motor besar. Kenapa? Karena gue merasakan di saat menaiki itu, gue dapat self esteem, kepercayaan diri ya. Terus gue mendapatkan rasa gengsi ya guys, gengsi, tapi itu yang bahaya, nanti gue mau bahas. Terus gue merasakan apa ya, kalau wah gitu ya, kalau naik motor besar itu wah gitu. Oke, gue mau bahas nih ya. Jadi gua Oke guys, sorry tadi kepotong gini. Jadi gua lanjutin ya cerita gua. Gua itu sekarang punya usaha sendiri dari rumah bareng sama istri. Usaha kecil-kecilan, usaha makanan ya, usaha snack lah, snack gitu. Ya lumayan bisa nutupin kebutuhan bulanan dan bisa juga buat makan sehari-hari lah ya, makan sehari-hari. Karena pada hakikatnya orang hidup itu yang paling utama adalah bisa tetap makan dan bisa memenuhi kebutuhan bulanan yang utama, guys. Jadi di luar itu semua kayak misalkan kendaraan, fasilitas yang lain, ya aset dan lain-lain, itu tambahan guys. Itu tambahan, bukan hal primer sebenarnya, itu hal sekunder. Kalian harus bisa mulai memilah mana yang sekunder, mana yang primer. Nah, jadi gini guys, gua itu punya hobi motor besar ya. Dan motor gua itu ada 3 guys, ada 3. Gua kenapa koleksi motor besar? Karena gua ngerasa itu passion gua karena saat gua mengendarai itu gua punya self esteem yang tinggi, kepercayaan diri yang tinggi.
dan gua punya rasa gengsi ya, gengsi yang tinggi gitu awalnya, tapi itu yang berbahaya dan gua bakal jelasin. Nah, terus gua juga ngerasa kalau pakai itu tuh apa ya, berbeda dari yang lain gitu. Walaupun sebenarnya yang mengendarai motor besar itu banyak, yang punya motor besar pun banyak, nggak sedikit di Indonesia ini, gua tahu. But kalau buat di daerah gua itu masih terbilang jarang. Oke, guys. Nah, di situ akhirnya gua berusaha mempertahankan gaya hidup yang tinggi. Ya. Oke, saat gua masih bekerja, gua masih bisa memenuhi apa ya? Biaya hidup yang gua butuhkan untuk gaya hidup yang tinggi. Nah, tapi begitu ada ya, kalian semua tahu lah ya, dekat-dekat ini kan ada, waktu kemarin-kemarin ya sempat ada ya, sampai sekarang sih ada pandemi COVID kan ya, COVID-19, ada corona lah ya. Nah, di situ banyak banget pekerja swasta yang terkena PHK atau kehilangan pekerjaannya, walaupun bukan karena alasan COVID. Entah itu dengan alasan apa, kadang beda perusahaan beda alasan lah ya. Terus beda orang juga beda pertimbangan dan lain-lain dan sebagainya gitu ya. Nah, cuman yang gua lihat gitu ya, ini penilaian gua pribadi, terutama perusahaan yang terakhir gua kerja itu, kenapa gua di PHK, kenapa gua diberhentikan gitu ya dari pekerjaan terakhir gua di HRD, Human Resource Development ya, staff. Gua yang bertanggung jawab untuk rekrutmen karyawan, maksudnya pegawai baru ya. Terus gua juga yang bertanggung jawab untuk penggajian dan lain-lain. Nah, kenapa gua juga kena PHK? Jadi gini, perusahaan gua itu salah satu perusahaan yang besar, cabangnya ada di beberapa kota ya, ada di beberapa kota di Indonesia. Otomatis kerjasama dengan beberapa perusahaan swasta lain yang memiliki proyek dan perusahaan BUMN, badan usaha milik negara ya. Contoh kayak Pertamina, atau misalkan kayak untuk yang swasta kayak Star Energy gitu ya. Perusahaan gua itu kerjasama sama mereka menyediakan alat-alat berat yang mereka butuhkan untuk dalam rangka proyek mereka ya. Jadi untuk agar kelancaran proyek mereka bisa berjalan. Nah, selain menyediakan alat-alat berat, perusahaan gua juga menyediakan supir, operatornya, terus riggernya dan lain-lain lah ya, yang dibutuhkan untuk memfungsikan alat-alat berat tersebut. Jadi kita menyediakan pekerjanya sekaligus alatnya untuk perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan gua. Well, di saat pandemi corona merebak ya, itu berdampak ke segala aspek kehidupan kalau menurut gua. Dan itu nggak cuman ke gua sendiri, ke hampir banyak orang di Indonesia saat ini juga masih. Nah, terutama perusahaan terakhir tempat gua bekerja itu terkena dampak yang lumayan besar. Kenapa? Karena proyek-proyek yang sedang berjalan, yang harusnya berjalan dengan lancar, akhirnya terpospon atau terhendat atau berhenti ya sementara gitu, diberhentikan sementara dengan pertimbangan bahwa COVID merebak. Perusahaan-perusahaan yang kerjasama dengan perusahaan gua khawatir kalau pekerja-pekerja yang ada di lokasi terkena COVID dan lain-lain gitu ya. Jadi demi alasan keamanan,
bersama, akhirnya diputuskan untuk ditunda proyeknya guys. Nah, otomatis perusahaan gua yang hanya mengandalkan pemasukan dari proyek-proyek itu terkendala dalam masalah finansial. Oke, pemasukan perusahaan berkurang, defisit besar guys. Jadi akhirnya apa? Karyawanlah yang kena, karyawanlah yang dikorbankan lah ya, bisa jadi dibilang begitu, atau mungkin ya bahasa halusnya apalah ya, mungkin kalian tahu. Akhirnya si karyawan yang dikorbankan, mau nggak mau akhirnya kita harus menerima keputusan dari perusahaan walaupun dengan sangat berat hati guys. Dan posisi gua kepala rumah tangga, gua masih tetap harus punya harus punya pemasukan untuk bisa menafkahi keluarga gua sendiri, ya kan? Nah, itu dia yang berat. Akhirnya karena itu semua terjadi, gua harus mengambil keputusan terbesar dalam hidup gua. Terbesar kenapa? Karena ini menyangkut dengan passion gua, dengan hobi gua, dengan kesenangan gua, dengan self esteem gua, kepercayaan diri gua, dengan gengsi gua. Nah, padahal sebenarnya gengsi itu nggak penting guys. Jadi gini, karena gua ngalamin itu semua, gua terpaksa harus melepas motor-motor koleksi gua. Oke? Melepas bukan dalam artian menjual, tapi lebih ke beberapanya gua relain untuk diambil kembali oleh lembaga keuangan yang gua pinjam uangnya untuk membeli motor tersebut, dan gua akhirnya mengangsur kredit ya bulanan kepada perusahaan tersebut, lembaga keuangan tersebut gitu. Otomatis kalau dikalkulasiin sampai lunas itu harganya jauh lebih tinggi dibanding kita beli motor tersebut cash ya guys, atau beli barang yang kita mau itu cash. Jadi ini jauh lebih tinggi. Kalau kredit kan kalian tahu ya, ada bunga dan lain-lain dan sebagainya. Nah, di situ gua harus merelakan motor-motor koleksi gua, karena gua udah nggak sanggup untuk angsurnya lagi. Karena posisi gua sekarang lagi nggak bekerja. Jadi gua nggak punya income ya, nggak punya pemasukan gitu guys. Akhirnya gua lepas satu persatu, gua telepon lembaga keuangannya untuk ambil kembali motor-motor gua, karena gua udah nggak sanggup mengangsurnya lagi guys. Saat itu gua merenung guys, ada yang salah dari keputusan yang gua ambil di dalam hidup gua. Apa sih keputusan yang salah? Pertama, gua memiliki sesuatu hal bukan karena kepentingan dan kegunaannya, tapi karena kesenangannya, karena ingin koleksi. Itu yang salah, satu. Kedua, gua memiliki sesuatu bukan karena fungsinya atau kegunaannya, sekali lagi, tapi karena gengsinya, guys. Itu yang salah, nomor 2. Ketiga, gua orangnya sendiri, cuman satu orang. Otomatis pakai kendaraan cukup satu, guys. Bener nggak? Cukup satu kan? Pakai kendaraan cukup satu. Karena gua nggak bisa membelah diri kayak amuba. Tapi gua ngambil 3, guys. Motor sport itu gua ambil 3. Sebenarnya yang 2 yang sport ya, yang satunya motor motor kecil bukan, motor gede banget sport juga bukan gitu. Jadi ini lebih ke motor harian lah ya. Tapi itu juga nyedot uang gua.
Oke, gini. Yang duanya gua udah cicilan 2 tahun, guys. Yang 2 motor sport itu gua udah cicilan 2 tahun. Tinggal setahun lagi lunas. Dan yang terakhir gua udah cicilan 1,5 tahun. Artinya 1,5 tahun lagi lunas juga. Gua bisa aja pertahanin salah satunya, lepas 2 gitu kan ya. Lepas 2 gua pertahanin salah satunya. Tapi gua nggak mau berspekulasi, guys. Apa yang dimaksud berspekulasi? Itu bargaining sama diri sendiri. Itu menyangkal keadaan dengan diri kita sendiri, guys. Jadi mereka-reka kejadian yang akan datang padahal kita pun nggak tahu. Sedetik ke depan, semenit atau sehari atau seminggu kemudian, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita, guys. Ingat itu. Kapan kita meninggal, kapan kita kehilangan apa yang kita miliki, kapan kita akan jatuh, kita nggak akan pernah tahu. Ya kan? Jadi jangan pernah berspekulasi, nggak apa-apa, pinjam dulu aja, cuman segini, nanti juga bisa kebayar. Nggak apa-apa, pinjam aja, nanti bisa dapat dari itu, dapat dari ini, nanti juga bisa kecicil. Nih, kalian nggak pernah tahu, termasuk masalah COVID kali ini. Kalian juga nggak tahu kan, tiba-tiba ada wabah COVID ini, terjadi seperti ini sampai pembatasan berskala besar kemarin-kemarin ya, walaupun sekarang udah new normal, tapi kan kalian nggak pernah tahu ini bakal kejadian kan. Sama, gua juga nggak pernah menyangka ini kejadian, dan gua nggak pernah menyangka kalau gua bakal kena PHK, guys, dari tempat kerja gua, gitu loh. Maka dari itu kita diwajibkan untuk selalu hidup dengan gaya hidup yang sederhana. Baik kita di saat lagi memiliki banyak uang dan banyak aset, ataupun di saat kita lagi di bawah. Apalagi ya kalau di bawah, karena kita nggak punya uang. Oke? Nah, gua mau ngejelasin bahayanya riba lagi nih, guys. Tadi gua udah jelasin ya. Di saat kita nggak tahu apa yang kejadian dengan hidup kita ke depan, nah, di saat kita terpuruk, riba itu bakal melilit kita, guys. Melilit kita dan membuat kita jauh lebih kesulitan lagi dibanding kita tidak memiliki hutang sama sekali di luar sana. Gitu. Jadi gini, orang kaya itu ada 2, guys. Ada 2. Yang pertama, orang yang kaya tanpa memiliki hutang sedikit pun di luar sana, baik itu perorangan ataupun melalui lembaga keuangan, entah itu perbankan, entah itu leasing, entah itu koperasi. Nah, jadi orang tersebut kaya, memang benar kaya, dan dia nggak punya hutang di luar sana. Itu yang bagus. Nah, kedua, ada orang yang kaya, tapi hutangnya pun berjibun, guys. Banyak banget di luar sana. Jadi dia hanya berusaha untuk memenuhi gaya hidupnya yang tinggi, standar hidupnya yang tinggi, tanpa mengukur kemampuan diri sejauh apa dia berusaha memaksakan itu, hingga akhirnya beranikan diri untuk meminjam dan lain-lain, berspekulasi dengan diri sendiri bahwa nanti bisa dicicil dengan pendapatan yang dari A, bisa dicicil dengan pendapatan yang dari B, dan lain sebagainya, gitu kan ya. Entah itu nanti dapat warisan dan lain-lain. Itu namanya spekulasi. Jadi apa sebenarnya yang mendorong kita akhirnya melakukan riba? Padahal itu jelas-jelas dilarang ya di agama kita ya, guys. Ingat, riba itu dilarang. Untuk agama gua Islam itu dilarang. Kalian yang Islam pun pasti tahu lah ya, riba itu dilarang dan tidak dianjurkan. Kalian bisa cari referensinya tentang riba apa, hadisnya apa, itu banyak sumbernya, guys. Gua nggak akan jelasin itu di sini. Yang gua jelasin ya,
Kenapa kita harus lakukan itu? Karena gua ngalamin sendiri, guys. Gua udah ngalamin gimana rasanya terpuruk sampai ke dasar. Ya, sampai ke dasar. Sampai gua untuk bernafas aja terasa berat. Kalian paham kan? Bernafas aja terasa berat. Dan gua harus merelakan kesenangan gua, hobi gua, passion gua, agar gua bisa berpikir jernih, agar gua bisa damai hatinya, agar gua bisa memulai lagi semuanya dari nol. Gitu, guys. Gua lihat juga nih di YouTube ya, Bang Kurnia, pembisnis dari Solo yang sukses sekarang, yang dulunya sempat pernah terpuruk juga, jatuh ya guys, bangkrut lah, ibaratnya bisa dibilang bangkrut. Tapi sekarang beliau bisa naik lagi dan mulai mendapatkan lagi apa yang dia miliki sebelumnya, dan mulai memperbaiki kehidupannya dengan jauh lebih baik dibanding saat beliau terpuruk. Dan beberapa kiat dan maupun cara-cara yang beliau berikan, yang beliau sampaikan untuk melewati masa-masa terpuruknya, guys. Gua sempat melihat beliau di YouTube ya, kalian juga bisa cari Kurnia. Nah, jadi gini guys, gengsi itu sebenarnya gak penting, guys. Kenapa gua bilang gak penting? Kalian punya gengsi itu karena ingin menunjukkan kepada orang lain. Kalian punya A, punya B, punya C, punya D, dan punya aset dan segala macamnya lah ya. Kalian punya gengsi karena kalian ada rasa ingin menunjukkan kepada orang lain. Tapi kalian gak akan punya. Oke, jadi pesan gua ya, kalian pertama, jauhi yang namanya gengsi. Kenapa? Kalau kalian gengsi, sedangkan kemampuan kalian nggak sampai ya untuk memenuhi gengsi tersebut, itu akhirnya mendorong kalian untuk melakukan riba, mendorong kalian untuk berhutang, mendorong kalian untuk meminjam uang ke lembaga keuangan, entah itu perbankan, entah itu leasing, entah itu koperasi ya, atau misalkan ke perseorangan, entah itu rentenir, entah itu orang yang kalian kenal walaupun bukan rentenir tapi dia meminjamkan uang lah ya, pasti tetap dia nyari bunga, karena kalau nggak ada bunganya dia nggak dapat untung guys. Dan nggak mungkin orang lakuin itu ya, kecuali kalau anggota keluarga. Terkadang anggota keluarga pun belum tentu seperti itu. Oke, pertama itu ya, jauhi riba agar kalian bisa berpikir tenang, memulai hari kalian dengan lebih baik, fokus dengan apa yang kalian lakukan, hati kalian pun damai, tentram ya, nggak selalu gelisah di waktu libur kalian masih terus berpikir, aduh angsuran saya yang ini belum terbayar, aduh cicilan saya yang ini belum terbayar, aduh besok udah ditagih mobil yang pertama, besok lagi udah ditagih mobil yang kedua. Kalian nggak akan kepikiran seperti itu guys. Sekali lagi, kebutuhan seseorang itu hanya satu. Selebihnya itu gaya, guys. Dari gaya karena gengsi. Dari gaya akhirnya mendorong kita untuk riba. Setelah kita terpuruk, riba makin membelit kita, guys. Membelit kita dan makin mendorong kita jatuh ke dasar. Ingat itu. Tidak ada satupun lembaga keuangan
yang bisa memahami keadaan kita di saat kita terpuruk. Walaupun mereka bisa memberikan keringanan dalam jangka waktu tertentu, tetapi ketika semuanya sudah berjalan dengan normal, angsuran tetap berjalan. Dan angsuran yang belum dipenuhi akan tetap dihitung penuh. Guys, ingat itu. Budayakan untuk membeli sesuatu dengan cara menabung sedikit demi sedikit dari penghasilan kalian. Ketika sudah memenuhi harganya, baru kalian membelinya dengan cash. Jangan pernah memaksakan diri untuk meminjam uang dengan spekulasi diri ya, dengan spekulasi diri bahwa nanti bisa tercicil dari pendapatan kalian, pendapatan tambahan kalian yang A, yang B, yang C. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak pernah bisa mengetahui apa yang akan terjadi ke depan. Entah itu semenit, sejam, sehari, bahkan seminggu ke depan. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba ada telepon masuk bilang toko kita kemalingan. Ada telepon masuk bilang merger kita gagal. Ada telepon masuk proyek kita hancur. Entah itu human error, entah itu kendala di lapangan dan lain-lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Makanya kurangi beban hidup kalian dari hutang, guys, dari riba. Kenapa? Karena riba ini selain akan menjerumuskan kalian di saat lagi jatuh, makin terpuruk karena riba ini terus melilit, ya, terus melilit. Riba ini akan membuat rezeki kalian yang lain terhambat, guys. Karena kalian gak fokus, karena kalian gak tenang, gak tentram, ibadah pun ya kadang ibadah, kadang enggak, karena alasan pusing lah, karena alasan apapun itu. Padahal pemberi rezeki terbesar adalah Tuhan di atas. Oke? Jadi jangan pernah kalian berhutang. Di next video gua akan jelasin selain riba, hal apa lagi yang bisa berpengaruh ke rezeki kita sebagai manusia, rezeki kita sebagai makhluk hidup, sebagai makhluk, dan mempengaruhi kehidupan kita, apakah akan bahagia ataupun malah akan jadi sangat tidak bahagia, guys. Oke, di next video. Kali ini gua nanti akan nampilin sekilas aja foto-foto motor-motor koleksi gua, motor yang jadi hobi gua, yang jadi passion gua, karena gua seneng banget motor besar yang akhirnya harus gua relakan. Bukan untuk dijual, tapi karena gua menelepon leasingnya untuk mengambil motor tersebut karena sudah 2 bulan menunggak dan gua nggak sanggup untuk ngangsurnya lagi dalam posisi gua yang terkena PHK, guys. PHK di tempat kerja. Jadi gua nggak bisa lagi nyicil hobi gua, nggak bisa lagi terus berusaha nutup angsuran setiap bulannya yang terus datang, ya. Akhirnya gua merenung, gua tafakur, ya, di situ. Kalau istilah di agama gua, di agama Islam itu kita tafakur, berpikir mendalam, berpikir merenung dan mengambil keputusan secara hati-hati, dan gua sampai ke kesimpulan gua untuk menghentikan hutang-hutang di hidup gua dan memulai segala sesuatunya dari nol, dari awal, tanpa beban pikiran, tanpa perasaan yang gelisah, ya guys.
Gua memulai lagi semuanya dari awal dengan fokus. Oke? Jadi gua lepaskan satu persatu sumber yang akan menyusahkan hidup gua itu apa. Gua lepaskan satu persatu dan gua hanya mempertahankan kebutuhan primer aja, kebutuhan utama saja, guys. Sebenarnya manusia itu nggak butuh banyak. Yang terpenting kebutuhan sandang pangan ya itu terpenuhi. Ya, makanan sehari-hari, terus kebutuhan baju, kebutuhan mandi dan lain-lain itu terpenuhi. Sebenarnya itu saja, guys. Jadi selebihnya itu tambahan. Mau kalian seperti apa, itu kalian yang menentukan. Well, tapi gua harap kalian bisa dengan bijak memutuskan keputusan apa ke depan biar hidup kalian jauh lebih baik dan tidak mengalami pengalaman yang sama kayak gua terlebih dulu, baru kalian bisa berpikir jernih. Jangan mengutamakan gaya, jangan mengutamakan gengsi. Kenapa? Karena kalau kalian jatuh pun orang lain tidak akan memikirkan apakah kalian masih makan di hari ini, di esok hari, ataupun hari-hari berikutnya. Apakah kalian masih makan ataupun tidak. Orang lain tidak akan memikirkan itu sama sekali. Jadi jangan pernah berharap ketika kalian jatuh ke bawah akan ada orang yang menolong. Ya, mungkin ada satu atau dua orang dari sepersekian banyak orang yang bisa menolong kalian, tapi jangan pernah mengandalkan kemungkinan yang hanya 1 berbanding 1000, guys. Oke? Oke, gitu aja nasihat gua ya. Gua cerita pengalaman hidup gua lepas satu persatu yang melilit gua sebagai hutang, dan akhirnya gua bisa hidup jauh lebih damai, jauh lebih bahagia ya guys ya. Dan gue harap kalian gak perlu mengalami itu dulu baru terbuka pikirannya, baru sadar. Kalian cukup belajar dari pengalamannya gue ya. Oke, gitu aja. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas waktunya sudah menonton video gue. Jangan lupa subscribe, like dan share di media sosial kalian jika kalian berpikir ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya biar kalian terus dapat update video gua yang terbaru. Well, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di next video.